Jadi memang fokus pada kuratif gitu ya. Kami memang masih melihat juga sedikit banyaknya itu di puskesmas ya. Memang begitu kondisinya. Tapi itu sudah mulai diantisipasi sekarang. Diantisipasi kami lihat contoh misalnya BPJS sendiri sudah mulai memberikan dorongan-dorongan kalau ada kegiatan-kegiatan masyarakat untuk kepentingan preventif promotif, maka BPJS juga sudah mulai mendorong sekarang nampaknya dengan ada pemeriksaan-pemeriksaan gratis, kemudian ada kelompok-kelompok lalu diberikan insentif-insentif itu oleh BPJS juga didorong. Dan itu saya melihat juga puskesmas ikut juga nampaknya membantu itu dalam kegiatan untuk preventif promotif. Itu kami lihat dalam kondisi fokus yang pada kuratif sudah mulai agak udah ada langkah-langkah untuk dilakukan. Berikutnya adalah ketersediaan obat. Kami memang melihat di puskesmas kalau sesi obat kami merasa itu tidak ada cukup. Kami melihat kondisi yang kami lihat di potret gitu ya. Obatnya rasanya tidak ada masalah gitu kami lihat. Walaupun mungkin ada di satu tempat mungkin dikatakan obatnya kurang dan sebagainya. Tapi secara umum kami lihat kalau obat di puskesmas kami merasa sudah cukup tersedia gitu. Terima kasih. Ya. Suri gimana Pak? Kira-kira sama nggak? Yang berkaitan dengan ketersediaan obat dan bahan habis pakai ini menjadi masalah di beberapa tempat berdasarkan kajian yang kami lakukan di fasilitas kesehatan pertama. Oleh karena itu kondisi yang terjadi adalah bahwa seringkali dokter meresepkan obat itu di luar daripada rumah sakit atau di sarana pelayanan kesehatan yang lain karena ketidaktersediaan obat dan fasilitas kesehatan yang ada di sarana pelayanan kesehatan tersebut. Jadi kemarin dengan Divre kami nyampaikan harus ada ketentuan khusus kalau akan melibatkan swasta. Harus ada perjanjian yang jelas bahwa mereka itu FKTP swasta itu identik dengan puskesmas. Jadi semua program yang ada tanggung jawabnya di puskesmas juga harus dilakukan oleh FKTP swasta. Kalau enggak nanti kita pada tahun ketiga BPJS ambruk semua kesmas kita. Jadi saya setuju ini harus digarisbawahi, Prof. Jangan sampai ini terlanjur. Kemudian yang kedua mengenai obat. Sebenarnya obat itu kan sudah diatur melalui e-katalog. Tapi mungkin karena sekarang masa peralihan sehingga banyak pabrik obat yang alergi begitu. Mereka tidak selalu mengatakan bahwa obat kosong. Tapi kami melakukan di Sumatera Barat mencoba penyusunan perencanaan obat itu dari awal dilakukan dan itu dikoordinir oleh kabupaten kotanya masing-masing. Kalau masing-masing FKTP mereka belum punya kemampuan semua yang sama, jadi memang harus dikoordinir oleh kepala dinas kabupaten kota. Nah ini bisa terrealisir walaupun masih tersendat-sendat, Prof. Nah karena tim pengadaan itu kan tidak ada di bawah, jadi itu dikoordinir di kabupaten kota. Kemudian kami melihat juga, Prof, ada salah satu program Prolanis ya, sebenarnya ada Prolanis, ada program TB, ada program segala macam HIV. Itu di FKTP swasta kalau dapat pasien TB, mereka lempar ke puskesmas, Prof. Pemeriksaannya, pengobatannya padahal harusnya wajib dilakukan di sana, obatnya tinggal minta ke dinas kesehatan. Nah, itu terjadi. Nanti ada pasien HIV itu dilempar lagi di puskesmas. Jadi kapitasi yang diberikan itu tidak maksimal dimanfaatkan oleh swasta. Sementara kapitasi yang diterima puskesmas itu jadi lebih besar kosnya karena harus menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Mungkin ini yang terjadi di lapangan. Terus sudah ada antisipasinya, sudah ada. Iya. Mau diapakan sudah ada. Kami sudah mencoba membuat checklist bersama dengan Divre kami Sumbar Riau Jambi. Itu semua saya minta FKTP swasta ditinjau ulang. Nah, supaya mereka betul-betul melaksanakan tugasnya tidak hanya kuratif, tapi mereka wajib melaksanakan seperti yang dilaksanakan oleh puskesmas. Nah, kemudian mutasi peserta nih, Prof. Mutasi peserta sepertinya setiap saat, setiap bulan berganti. Saya minta ke Divre kalau bisa mutasi peserta itu hanya dilakukan sekali setahun. Jadi Desember itulah inventarisasi, kalau mau mutasi Januari sudah berlaku selama 1 tahun. Kalau enggak kasihan, kemarin kami temuan nih, Prof. Puskesmas menerima kapitasi, tapi mereka nggak tahu ini by name by addressnya siapa ini yang diterima kapitasi. BPK meminta supaya semua yang Anda terima, kalau Anda terima 10 juta, itu siapa saja orangnya yang 10 juta. Sampai Prof tadi menyampaikan
data itu agak terkendala, tapi insya Allah sejak kami ada temuan BPK, DIFRE berupaya untuk memberikan input kepada kami tentang by name by address. Mungkin itu.